Di episode sebelumnya, Moryu menghajar Zeya sampai pingsan. Moryu tak sadar kalau yang ia hajar adalah Zeya. Mereka terkejut melihat orang tersebut adalah Zeya. Kemudian mereka membawa Zeya ke markas Calderius. Tiba di sana, Ares langsung mengobatinya. Ares melihat kalung yang dipakai Zeya kemudian membukanya. Mereka kaget setelah mengetahui bahwa Zeya salah satu dari anggota geng Wolf. Moryu curiga kalau Zeya ada kaitannya sama kematian Aiden. Singkat cerita, Zeya kemudian sadar dari pingsannya. Kemudian Moryu melabrak dan mengatakan kalau Zeya pembunuh Aiden. Zeya mengatakan kalau ia nggak ada kaitannya sama kematian Aiden dan ia langsung pergi. Esoknya saat di sekolah, Arda mendapatkan info tentang Zeya. Ternyata Zeya adiknya Eros, ketua dari geng Wolf yang sekarang lagi koma di rumah sakit. Lo jangan bilang ke anak-anak ya soalnya. Di rooftop, Ares bertemu dengan Zeya. Ares menanyakan apa tujuan Zeya menyusup ke Calderius. Zeya menjawab kalau ia sedang menyelidiki Ares. Ia dapat info dari Lionel bahwa Ares yang telah membuat Eros koma di rumah sakit. Zeya juga mengatakan bahwa ia nggak ada kaitannya sama kematian Aiden. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan pembunuhan Aiden. Di markas Calderius, Moryu dan Laskar kecewa sama Ares karena Ares masih linglung mengambil keputusan terhadap Zeya, dan Moryu akan keluar dari Calderius apabila Ares masih belain Zeya. Kalau lo masih belain Zeya, gue cabut dari Calderius. Kembali ke Zeya. Zeya yang lagi membicarakan perihal Lionel dengan Bara. Tiba-tiba seseorang menghampiri mereka. Ia adalah Jenna, pacarnya Eros. Zeya kesal sama Jenna karena telah menghilang saat Eros koma. Kemudian Jenna menjelaskan kalau ia mendapatkan blackmail berisikan ancaman pembunuhan terhadap keluarganya jika ia masih bersama Eros. Bara yakin dibalik dalam peristiwa ini adalah Lionel. Apa kalian bisa ngejamin keselamatan keluarga aku? Esoknya saat di sekolah, Zeya menghadang Ares dan ia meminta maaf kepada Ares telah menyusup ke Calderius. Namun Ares tidak memperdulikannya. Di dalam kelas, Carissa memberitahukan peristiwa tentang Zeya kepada teman-temannya. Mereka semua kaget dan tiba-tiba Zeya datang. Zeya mau menjelaskan namun Sarah malah menamparnya. Bukan aku, Fik. Aku bisa jelasin ya kalian. Esoknya, Zeya yang baru datang melihat coretan di mejanya bertuliskan "Kamu pembunuh Aiden". Kemudian ia menghapus coretan tersebut bersama Vino. Kembali ke markas Carl, Megan datang dan mengecek di mana GoPro Aiden berada. Kemudian Ares menelpon Sarah. Sarah datang dan bawain helmnya Aiden. Katanya ia mengambil helm tersebut saat di TKP. Kemudian mereka melihat video pembunuhan Aiden. Sarah yang gak kuat melihatnya langsung pergi. Dan di video tersebut belum cukup untuk mengenal sosok sang pembunuh Aiden. Kembali ke Sarah, ia teringat kejadian masa lalunya bersama seorang. Orang tersebut mengancam Sarah untuk tutup mulut. Apabila terbongkar, maka ia akan menyebar video mereka berdua. Gua akan sebar di medsos. Di sekolah, Zeya menemui Ares. Zeya hanya ingin agar Ares tidak bersikap dingin lagi kepadanya. Namun Ares malah pergi dan meninggalkan Zeya. Saat pulang sekolah, Zeya pergi ke makamnya Aiden. Zeya menceritakan perihal yang ada di pikiran mereka semua yang menuduhnya sebagai pembunuh Aiden. Ternyata di belakang ada teman-temannya dan mendengar apa yang Zeya ceritain. Dan aku juga terpuruk lihat kamu pergi dengan cara yang kayak gini, Kak. Singkat cerita, Sarah ketemuan sama Ares. Ia menceritakan tentang Zeya yang mendatangi makamnya Aiden. Dan tiba-tiba ia menunjukkan sebuah tongkat baseball yang dipakai sama pembunuh Aiden. Ini tongkat baseball yang sama dipakai buat pukul Aiden. Namun Sarah nggak bisa nyeritain sekarang siapa pemilik tongkat baseball tersebut. Tetapi Sarah mohon kepada Aiden untuk menyelidiki kasusnya melalui tongkat baseball tersebut. Akan ada saatnya gue cerita siapa pemilik tongkat baseball. Kemudian Ares membawa tongkat dan sehelai rambut dari helmnya Aiden untuk mengetes kecocokan DNA. Alhasil, darah yang ada di tongkatnya sama dengan DNA rambutnya Aiden. Hasilnya sesuai. Tak lama setelah itu, Ares menanyakan kepada Sarah di mana ia menemukan tongkat baseball tersebut. Kemudian Sarah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sarah sayang banget sama Aiden. Setiap kali Aiden menghampiri Sarah, Sarah selalu menghindar.
Faktanya, ia menghindar karena takut kepada ayahnya. Ayahnya nggak suka sama Aiden dan itulah alasan Sarah menghindar dari Aiden. Sarah menemukan tongkat tersebut di salah satu lemari di rumahnya dan ternyata sosok di balik pembunuh Aiden adalah ayahnya Sarah. Biar gimana pun itu bokap gue. Gue kasih gue waktu untuk ngomong sama dia. Esoknya, saat di sekolah, Ares dan teman-temannya melihat Zaya yang menaruh setangkai bunga matahari di tempat parkir motornya Aiden. Kembali ke Sarah, ia menggeledah dan menemukan sebuah bukti lagi, yaitu GoPro ayahnya yang berisikan video pembunuhan Aiden saat di TKP. Di depan rumah, Sarah menjelaskan kepada ayahnya bahwa di dunia ini ada dua orang lelaki yang cinta dan sayang kepadanya. Namun ia juga tahu dua lelaki tersebut tidak akan pernah menyatu. Dan hingga suatu hari salah satunya menghilangkan nyawa yang lainnya. Mendengar pernyataan tersebut, ayahnya langsung gemetar dan pergi mencari tongkat baseball yang ia simpan di gudang. Tongkat tersebut telah hilang di lemarinya. Saat mau keluar, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Sarah yang memegang tongkat tersebut dan film pun selesai. Apa cara ini? Nah, makin seru aja ya filmnya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampai di sini dulu ya. Bye.